Salam sejahtera bagi saudara sekalian di dalam Kristus. Kali ini kita akan melanjutkan tema kita, konslet logika para penghujat Tritunggal. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas bahwa para kelompok anti Tritunggal itu mencoba untuk menyangkal ayat Alkitab yang secara jelas berbicara tentang Tritunggal, yaitu Injil Matius pasal 28 ayat 19 dengan berbagai macam alasan. Satu, mereka menganggap bahwa ayat itu palsu karena praktek pembaptisan seperti yang tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul di banyak ayatnya itu pembaptisan di dalam nama Yesus atau di dalam nama Kristus Yesus. Istu onomato Kristu Yesu atau istu onomato Kristo misalnya. Sehingga dipertentangkan dengan ayat Tritunggal di dalam Matius pasal 28 ayat 19 tadi yang jelas-jelas mengatakan baptiskanlah mereka esto onomato patros gitu iu ketua pneumatos. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan formula trinitaris ini di sepanjang sejarah gereja menempati posisi yang utama dalam ibadah. Misalnya ketika kita membaca salam berkat di depan di gereja-gereja Protestan atau doksologi di gereja-gereja kuno, misalnya al-masdu lillahi walibni waruhil kudus al-ana wa kula awanin wa ila dahrida irin amin. Itu dalam semua gereja, baik itu Ortodoks, Katolik atau gereja-gereja Protestan. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, doxa patri ketuyu ketua pneumatik, sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Amin. Itu hampir di semua gereja kuno. Dan eksistensi teks Kisah Para Rasul itu tidak bisa dipertentangkan dengan Matius pasal 28 ayat 19. Karena bukti teks terkuno, misalnya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, naskah Latin kuno yang disebut terjemahan Vetus Latina, Vulgata dari abad keempat, kalau Vetus Latin itu dari tahun 150, lalu Pesita, semuanya memuat teks Matius pasal 28 ayat 19. Tetapi seperti kemarin kita bahas bahwa karena mendasarkan pada Novum Testamentum tahun 1935 di mana para penyusun dari edisi tahun 35 itu mengenal, memasukkan dalam catatan Kritikus Apparatus yang dikenal dengan teks Eusebius, di mana mendasarkan kutipan yang sesungguhnya tidak bicara langsung tentang naskah Alkitab karena Eusebius toh tidak menerjemahkan Alkitab atau menyalin naskah Alkitab seperti misalnya Santo Hieronymus, tidak. Di situ cuma di dalam naskah Historia Ecclesiastica, ya, buku ke-5, dia mengatakan di situ bahwa baptiskanlah, tidak ada kata baptiskanlah di teks itu seperti yang dikutip oleh kaum Wanes Pentakostal. Yang ada adalah jadikanlah semua bangsa murid dalam namaku. Di situ digunakan ento onomati mau di dalam namaku. Di situ konteksnya juga bukan baptisan karena Eusebius sebetulnya kurang tertib atau kurang cocok ketika mengutip teks itu karena itu kemungkinan kutipan lepas atau kutipan bebas. Tetapi di dalam teksnya yang lain, saya sekedar mengulang mengingatkan kajian kita sebelumnya, dalam bukunya Syriac Theophania, ya, itu jelas-jelas menyebut Matius pasal 28 ayat 19 lengkap seperti yang tercatat baik itu dalam teks asli Yunani maupun paralelnya dalam bahasa Syriak yang dikenal dengan Pesita. Dalam teks Pesita itu jelas-jelas sama dengan formula baptisan dimanapun yang dipahami oleh gereja kuno. Di situ dikatakan misalnya zelo, pergilah zelo akil, talmidu dan
muridkanlah kulhun ami segala bangsa, wa amitu inun dan baptiskanlah mereka Beshem Aba wa Bra wa Ruha dan Kudsa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan membahas apa ayat-ayat yang dipertentangkan dengan Matius pasal 28 ayat 19. Kita akan melihat pertama-tama kita harus menyadari bahwa di dalam Kisah Para Rasul maupun surat Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 yang bicara tentang baptisan dalam Kristus Yesus atau baptisan dalam nama Yesus itu bukan bentuk perintah. Artinya bukan bentuk instruksi bagaimana orang membaptis, tetapi itu adalah sebuah narasi yang menceritakan bagaimana banyak orang bertobat lalu dibaptis dalam nama Kristus atau dibaptis dalam Kristus Yesus atau dibaptis di dalam nama Kristus. Jadi konteksnya bukan ayat yang bersifat perintah. Maka dengan demikian kita harus memahami ayat demi ayat sesuai dengan konteksnya. Misalnya, kita akan membaca ayat-ayat dari Kisah Para Rasul yang memuat tentang pembaptisan di dalam nama Kristus atau di dalam nama Yesus. Misalnya disebutkan di dalam Roma pasal 6 ayat 3 tadi, paralelnya dengan Kisah Rasul pasal 8 ayat 16. Ini sering disebut teks ini sebagai The Samaritan Pentecost, yaitu Pentakosta yang terjadi di Samaria. Ayat 14, 15, dan 16 saya baca. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ayat 15, setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu memperoleh Roh Kudus. Lalu ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun atas mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Di sini dinarasikan, dikisahkan mereka dibaptis esto onomato Kristo Yesu, di dalam nama Kristus Yesus. Lalu setelah itu dua rasul tadi menumpangi tangan sehingga mereka menerima karunia Roh Kudus. Jadi teks di sini sama dengan yang tercatat di dalam Roma pasal 6 ayat 3, di mana di sana baptisan itu diparalelkan dengan baptisan dalam kematian Kristus, karena simbolnya itu dikuburkan, maka diungkapkan kata dalam. Artinya apa? Seperti orang dikuburkan dalam kematian Kristus, itu disimbolkan dengan baptisan. Maka baptisan itu dalam konteks itu diselamkan, maka masuk ke dalam, maka digunakan ungkapan es Kristo Yesu, baptisan dalam Kristus Yesus, karena di situ paralelnya dengan kata-kata esto tanaton, yaitu di dalam kematiannya, maksudnya kematian Kristus. Lalu ada satu ayat lagi yang berbicara dengan formula yang sama, yaitu formula esto onoma, di dalam nama. Misalnya disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini digunakan kata-kata esto onomaton kurion Yesus, di dalam nama Kristus Yesus. Kenapa? Konteksnya itu terjadi di Efesus, bahwa banyak orang sudah percaya sama Yesus. Tapi ketika ditanyakan apakah mereka sudah menerima Roh Kudus, mereka menjawab bahkan mengenal Roh Kudus pun tidak, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Yesus Kristus atau di dalam nama Kristus Yesus. Lalu Paulus bertanya, dengan baptisan apa yang kamu terima? Dengan baptisan Yohanes. Dijelaskan di situ, baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Dan Yohanes sendiri menunjuk kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Ada suara-suara yang berseru di padang gurun seperti yang disebutkan dalam Injil. Dan itu mengarah kepada Yesus. Maka atas dasar itu mereka dibaptis di dalam nama Kristus Yesus. Kenapa di dalam nama Kristus Yesus? Karena mereka dimasukkan sebagai umat yang percaya kepada Kristus, tidak hanya percaya dalam hati, tapi secara sakramen menerima baptisan itu, menjadi anggota resmi secara sakramental, menjadi tubuh Kristus atau gerejanya. Ini konteksnya yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal ke-10 tadi, ayat 5. Lalu kita bisa membaca lagi di Kisah Rasul pasal 2, di mana di situ digunakan kata depan epi, ya, di atas. Jadi ada eis tu onoma, di sini ada epi tu onomati, Yesus Kristus, di dalam nama, dan ini di atas nama. Memang seperti bahasa Indonesia, kata demi nama atau dengan nama atau atas nama itu maknanya sama. Tetapi ketika kita membaca sebuah teks dan itu sesungguhnya memiliki latar belakang kebahasaan tertentu, akar di mana kenapa digunakan kata atas atau kenapa digunakan kata dalam bahasa Indonesia itu bisa dilacak, ya. Misalnya kalau kita bicara dengan istilah apa dalam bahasa Indonesia kata Sang Yang Tunggal dalam bahasa Jawa diterjemahkan? Tuhan Yang Maha Esa. Tapi juga hal yang sama kalau dikatakan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Sebetulnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi mau diterjemahkan Tuhan Yang Maha Esa juga bisa. Meskipun secara literal kata-katanya tidak harafiah diterjemahkan. Nah, ini memang tidak sepenuhnya sama, tetapi bisa untuk menggambarkan kenapa digunakan kata epi atau digunakan kata eis di situ. Nah, konteksnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 itu digunakan kata-kata mereka dibaptiskan epi tu onomati Yesus Kristus. Karena apa? Karena digunakan kata atas, itu ada penafsir yang mengatakan karena mereka dibaptis itu di atas dasar pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu disebutkan pada ayat sebelumnya, ayat 36, bahwa hendaknya orang Israel mengetahui bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Dalam terjemahan bahasa Arab disebutkan innallaha dza'ala hadzalati salabtumuhu antum robban wa masih. Mereka telah menjadikan Yesus Kristus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Di atas dasar penyaliban Kristus itulah orang dibaptis epitu onomati Yesus Kristus. Di atas dasar, di atas nama Yesus Kristus, artinya di atas dasar pengorbanan Kristus di kayu salib. Lalu ada satu ayat lagi yang disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-10 ayat 48, ya. Di sini dikisahkan tentang seorang atau kelompok yang sudah menerima Roh Kudus tetapi mereka belum dibaptis air di dalam nama Yesus Kristus. Nah, jadi di sini Roh Kudus itu berkarya secara luar biasa kepada bangsa-bangsa Goyim atau bangsa-bangsa bukan Israel, orang-orang yang tidak bersunat. Mereka menerima pencurahan Roh Kudus padahal mereka belum dibaptis. Nah, fenomena ini fenomena yang baru dan ini kebalikan dari kejadian yang dikisahkan tadi. Mereka mengenal Roh Kudus pun belum, lalu mereka dibaptis di dalam nama Yesus, dilibatkan di dalam komunitas yang percaya pada Yesus. Nah, di sini mereka ini belum dibaptis dalam nama Yesus, tetapi mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Lalu diputuskan di situ bahwa ini fenomena yang baru, bagaimana mereka yang belum dibaptis tapi bisa dikaruniai oleh karya Roh Kudus, yaitu kebebasan dari Roh Kudus sendiri untuk berkarya di atas umat bangsa-bangsa lain. Lalu mereka pun dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Digunakan kata ento onomati
Yesu Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus digunakan kata-kata ento onomati Yesus Kristus, yang artinya pada nama Yesus Kristus. Nah, di dalam terjemahan bahasa Yunani modern, semua diterjemahkan dengan esto onoma. Tapi melalui teks-teks ini kita bisa paling tidak mendekati kasusnya masing-masing. Yang jelas bahwa baptisan-baptisan yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul itu bukan instruksi dalam bentuk instruksi yang Tuhan berikan langsung kepada umat, tetapi itu narasi yang mengisahkan kasus baik kasus orang dibaptis di dalam nama Kristus, epito onomati Yesus Kristus, esto onomati Kristus, esto onomati Kristus Yesus, dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh dipertentangkan dengan Injil Matius pasal 28 ayat 19, karena teksnya di situ sudah jelas bahwa semua naskah kuno memuat itu, dan maka tidak bisa kalau hanya satu kutipan dari Eusebius itu digunakan untuk membatalkan teks yang malah itu sangat kuno dan keakuratannya tidak pernah dipersoalkan. Nah, kemudian yang kedua, ada kecenderungan orang itu bingung untuk mendamaikan. Lalu membaptis atas nama siapa? Apa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau atas nama Yesus, atau di dalam nama Yesus? Itu kemudian ada kecenderungan orang menggabung antara dua rumusan itu. Biasanya kita dengar di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu salah? Saya kira juga tidak salah. Asal tidak dipahami bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Kita bisa membaca dari Injil Matius pasal 1, ya. Itu bercerita tentang ketika Yusuf ragu-ragu secara diam-diam mau menceraikan Maria, karena Maria sudah hamil sebelum mereka sendiri melakukan hubungan suami istri. Lalu malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dan mengatakan, jangan ragu-ragu untuk mengambil Maria itu sebagai istrimu. Karena apa? Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan kemudian ayat 21 itu jelas sekali mengatakan, sesungguhnya anak dari ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas bahwa nama Yesus itu bukan nama Allah Tritunggal. Tidak bisa kita otak-atik atau kita cocok-cocokkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena sama-sama tiga kata. Kalau gitu Tuhan itu Bapa, lalu Yesus itu Putra, lalu Kristus itu Roh Kudus juga, itu salah karena itu konteksnya berbeda. Jadi nama Yesus itu adalah nama inkarnasi firman ketika menjadi manusia. Makanya dalam Lukas, di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 tadi dikatakan, kenapa disebut Yesus anak laki-laki itu? Perhatikan, anak laki-laki itu berarti yang berjenis kelamin itu manusia, sebab Allah itu beyond gender, bukan laki-laki, bukan perempuan, ya. Nah, dengan demikian bahwa nama Yesus itu bukan nama Tritunggal, itu adalah nama firman yang menjadi manusia, seperti dikatakan misalnya di dalam Injil Lukas, ya, pasal 1 ayat 35, bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sehingga anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus atau anak Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Dalam kemanusiaan itulah disebut nama Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus itu nama Allah Tritunggal. Nah, ini antara kristologi dengan Trinitas itu dikaburkan. Nah, makanya kalau dikatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa, kemudian apa salah ketika orang mengatakan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus? Tidak salah, asalkan pemahamannya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu nama keabadian Sang Firman tadi, nama keabadian Allah Tritunggal tadi. Sedangkan Yesus itu adalah nama inkarnasi, wujud nuzulnya firman yang menjadi manusia.
Seperti dalam teks syahadat Nikea, bahwa firman itu atau anak Allah itu nazala minas samai wa tajassada min ruhil kudus wa min Maryam al-adro'i wa ta'anas, yang telah nuzul turun dari surga dan dikandung oleh Roh Kudus, dari Roh Kudus dan dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Maka gereja mengajarkan bahwa Kristus itu sebagai firman Allah adalah Allah, seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di situ logos adalah theos itu sendiri, ketheos in ho logos wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Nah, kalau dipahami itu sebagai nama inkarnasi sang firman, itu tentu benar. Lalu maknanya apa? Berarti seseorang itu menjadi Kristen, ya, kemudian mereka dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Esto onoma tu patros, di dalam satu nama yaitu Bapa, itu iu, dan Putra, agiu pneumatos, yaitu Roh Kudus. Tetapi orang dibaptis di atas dasar pengorbanan Tuhan Yesus, seperti rumusan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 tadi, epi tu onomati Yesus Kristus, itu tidak masalah. Sekalipun demikian, apabila kita mengacu kepada instruksi Kristus langsung bahwa baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya mestinya baptisan itu sesuai dengan instruksi Yesus. Dan puji Tuhan, instruksi ini sudah diindahkan oleh gereja kuno. Jadi sebelum akhir abad pertama tahun 90 Masehi, itu dalam salah satu dokumen Apostolic Fathers atau Al-Abba Ar-Rasuliyun, tulisan-tulisan apostolik dari murid-muridnya para rasul, yaitu khususnya buku Didache, itu bukan Alkitab tapi itu buku katekisasi terkuno di dunia, yang mengatakan bahwa setelah orang Kristen yang menjadi Kristen, ya, mengikuti katekisasi, para katekumen itu diajar dulu. Setelah diajar, kemudian dia dibaptis di air yang mengalir, artinya diselamkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi instruksi Yesus di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sudah diindahkan oleh gereja kuno. Mulai dari dokumen Didache tahun 90, lalu murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, seperti Irenaeus dari Lyon, seperti misalnya Hippolytus dari Roma, semua jelas mengungkap itu dalam berbagai macam ritus dan bahasa, bukan hanya Yunani tapi juga Latin, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, juga di dalam bahasa Aram, bahasa Syria, Besem Abba Wibra Wiruhade Kutsa. Nah itulah saudara-saudara. Tapi pertanyaan yang terakhir sekarang adalah, kalau begitu bagaimana mendamaikan dua teks ini? Sebetulnya tidak perlu didamaikan, memang itu konteksnya masing-masing kok. Nah sekarang saya berikan contoh misalnya gini, tentang atas nama tadi ya. Bung Karno punya sahabat seorang pastor di Indi, dan Bung Karno itu ketika mengalami pembuangan di Indi tahun 1940, dia selalu dipinjami buku-buku, bahkan diizinkan masuk ke perpustakaan dari seminari Indi itu, dan itu pada zaman kolonial Belanda. Lalu salah seorang pastor Belanda itu bertanya pada Bung Karno, kalau nanti Indonesia merdeka, kami-kami yang Katolik ini tempatnya di mana? Atau Ibu Tuan yang Hindu tempatnya di mana? Mulai saat itu Bung Karno berpikir tentang ideologi negara yang bisa menyatukan Indonesia. Ketika Bung Karno sudah menjadi presiden, dia ketemu kembali dengan pastor itu. Dan pastor itu menjadi warga negara Indonesia atas nama Bung Karno. Jadi atas nama Bung Karno, atas anjuran Bung Karno, dia menjadi warga negara Indonesia. Tetapi pastor ini dokumen resminya bukan atas nama Soekarno. Ya toh? Kalau misalnya dia ada kasus di pengadilan, putusan pengadilan bukan atas nama Soekarno. Sekalipun dia memperjuangkan haknya, itu demi nama Soekarno, yang menjamin itu Soekarno.
Tetapi dokumen pengadilannya misalnya ada kasus hukum atau apa, tentu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini bukan ketuhanan yang Maha Esa sama dengan Bung Karno, tidak. Ya, dalam konteks ini kemanusiaan Yesus yang menjadi manusia yang bernama Yesus itu dengan pengorbanannya di kayu salib, dia telah membawa orang percaya yang karena imannya itu sekalipun dia tidak layak untuk diselamatkan karena imannya kepada Yesus, maka dia diselamatkan. Maka orang di atas dasar pengorbanan Yesus itu dia dibaptiskan. Tapi formula baptisnya ya demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, karena itu instruksi dari Tuhan Yesus Kristus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menghadapi kontroversi yang akhir-akhir ini mencuat begitu gila-gilaan itu di medsos tentang kontroversi Tritunggal itu. Semoga orang-orang yang gagal paham dengan Tritunggal, ya, konslet berpikirnya bisa diluruskan. Artinya tidak konslet lagi. Taruh mana yang negatif, mana yang positif, jangan jadikan satu nanti konslet. Maka logikanya ditata kembali, membaca kitab suci dengan benar, dengan runutan sejarah yang benar, dengan metode eksegese yang benar, dan kiranya Roh Kudus mencerahkan kita semua agar kita lebih memahami firman Tuhan dan lebih-lebih kita mencintai dan mengabarkannya kepada setiap orang sesuai dengan amanat Yesus. Jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Al-Masdulil Abi walibni warahil Kudus al-ana wa kulu awanin wa ila dahrid duhur. Amin. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan senantiasa serta sepanjang segala abad. Shalom Aleichem Beshem HaMashiach.